Aku akan tetap merantau. Gus pun sedih. Singkat waktu, ketika Lita akan adus, Gus mendengar ketukan dari luar kamar. Dan setelah dibuka, ternyata itu psikopat Dajjal. Gus memarahinya untuk pergi saja ke festival kalau pakai kostum gituan. Ia pun menutupnya. Lalu terdengar ketukan lagi. Ternyata itu adalah psikopat Jebrog. Dan ketika Gus memarahinya, ia pun disergap dan diculik. Mendengar ada yang gak beres, Lita pun gak jadi adus. Ia pun segera memakai pakaian seksoy. Melihat ada yang aneh, ia pun segera mengambil pentungan. Lalu psikopat Dajjal pun ngaca. Aing gan sekali. Kemudian karena psikopat mah kuat, ia pun kembali menggalai si Lita. Untung saja Lita berhasil lolos menggunakan pisau. Singkat cerita, setelah Lita lolos, mereka pun mulai melakukan seni psikopat kepada Gus. Ia diikat di mobil kopet dengan kaki yang diikat di pohon. Lalu ketiga psikopat ini membawa palu untuk mematahkan kaki dari Gus. Tulang keringnya pun patah karena dipukul-pukul pakai palu psikopat. Gus yang lagi pingsan dibawa pergi. Kemudian mereka melemparkan Gus tepat di depan kantor polisi dengan niat memancing sheriff yang berada di dalam. Gus pun berteriak-teriak meminta tolong. Lalu Gus pun bucat di galai mobil psikopat. Ripuh sekali ya. Melihat situasi mulai memburuk, sheriff meminta bantuan orang di sana untuk menjaga satu sama lain. Angela pun memberikan senjata mahal bersekin, yaitu shotgun, agar mereka bisa melompat-lompat door. Sedangkan Angela pergi ke toko sebelah guna mencari genset untuk menyalakan listrik. Setelah mencari-cari, akhirnya ketemu. Namun psikopat mini memiliki insting bagaikan Spiderman. Ia pun masuk ke dalam toko tersebut sambil membawa patung kertas. Di dalam, ia pun memancing sheriff dengan ketawanya. Dan ketika jumpsuit, tiba-tiba yang ditembak hanyalah patung kertas. Dan psikopat mini tahu Angela bersenjata, ia pun memilih untuk mundur. Wah, pintar sekali ya. Kemudian Angela pun menyalakan generatornya atau gensetnya. Gitu lah. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk memanggil bantuan. Namun ternyata saluran radio itu malah nyasar kepada seorang pemuda YouTuber. Dan ia malah gak percaya karena memang di Fire Lake lagi ada festival psikopat. Jadi ia memilih untuk mengabaikan Angela. Ya elah. Singkat waktu, Lita pun sampai di kantor polisi. Ia pun menceritakan apa yang terjadi padanya dan kepada Gus yang sudah menjadi bulan-bulanan, bahkan menjadi mataharian psikopat. Billy pun menanyakan keadaan Cruz kepada Lita. Namun Lita tidak tempe-menempe. Si Bapac semakin berada di atas angin ketika melihat semua kekacauan itu. Kemudian Billy meminta sama si sheriff Seksoy untuk membiarkannya mencari Cruz. Setelah melalui perdebatan bacot, mereka pun diizinkan. Billy dan Julian memulai pencarian. Namun hanya suara ketawa psikopat yang mereka dapatkan. Mereka pun lari ketakutan meski sudah memakai senjata FF. Mungkin karena belum berskin. Hingga mereka menemukan mayat dari Cruz yang udah samutut dengan usus bondon. Billy pun merasa sedih melihat cewek yang selalu menjadi tukang urut untuk otongnya kini mati. Kemudian psikopat mini bagaikan ninja berhasil menghindari senjata mahal itu. Lalu mereka terpancing jebakan psikopat dan pingsan, menjadi bintang-bintangan psikopat tersebut. Singkat waktu, Billy tersadar sudah berada di lapang sepak bola dengan kondisi dikubur. Lalu Julian dengan kondisi terikat. Mereka berusaha meminta tolong namun percokum. Lalu tiba-tiba wanjir, edan gitu boy, psikopat mini sudah memakai kendaraan pemotong rumput dan akan menyisir kepala Billy menggunakan alat tersebut. Jelas Billy panik seedan-edannya. Julian mencoba menolong Billy namun sulit. Hingga
Di prank si Kopet, ternyata si Kopet itu parkir dulu dan memulai dari arah belakang. Billy pun bucat di galai mobil tersebut. Giliran Julian, ia yang panik berusaha lari, namun dengan kaki yang diikat ia pun kesulitan. Hingga akhirnya Julian pun hancur digiling seperti daging cincang. Kata gua juga apa, si Kopet selalu melakukan seni dalam setiap aksinya. Kembali ke dalam kantor polisi, si pemabok menawarkan diri untuk memanggil bantuan dengan menggunakan mobil polisi satu-satunya. Angela pun mengandalkannya. Di perjalanan ia selalu diperingatkan untuk berhati-hati karena si Kopet mah nggak ngotak. Belum aja beres, tiba-tiba ia pun cilaka karena jebakan si Kopet. Wah, bener-bener gak ngotak. Akhirnya ia pun dibawa dan dipersiapkan segala sesuatunya untuk membunuh dengan seni. Si Subur pun diangkat dan dimasukkan ke dalam drum, lalu dibakar. Edan sekali, ada-ada aja idenya. Si Subur pun meraung kedinginan. Pala kau jelas haredang sekali. Namun ia terus berteriak, "Mama, tulung!" Teriakan itu didengar Angela dan ketika ia akan menghampiri toko tersebut, sudahlah, jelas modar, dan Angela pingsan. Di dalam kantor, Lita pun mendapat intimidasi dari Bapak Kopet. Ia pun diiming-imingi kalau Lita bisa membebaskannya, ia tidak akan dibunuh. Dan bodohnya, cantik doang tapi gak ngotak. Ia pun membebaskan si Bapak Kopet. Lalu Lita pun dibutakan. Impiannya menjadi akuntan sirna sudah. Ia berteriak-teriak meminta tolong karena ketololannya. Lalu untung saja si Serip Bohai mampu menang menggunakan senjata FF meski gak sambil lompat. Lita pun ditolong dan si Bapak kembali dimasukkan ke dalam sel. Lita pun diobati dan menyesali perbuatannya. Angela bilang, "Gak apa-apa dek, biasanya tipe-tipe cewek kayak lu cakep doang, otak gak ada." Lalu tiba-tiba ia mendengar suara orang minta tolong. Dan setelah dicek, ternyata itu adalah pacarnya. Ketika Angela membuka pintu mobil, pisau yang menusuk perut pacarnya terangkat dan membuat ususnya terburai. Jebakan si Kopet memang gak ngotak. Angela pun dihajar habis-habisan oleh ketiga psikopat yang sudah mengintainya. Di sisi lain, si Bondon Lita yang udah gak bisa pakai lensa mata pun terus diintimidasi oleh si bapak. Katanya, "Kau gak bakalan bisa lari. Dan jika lari pun kami akan menemukanmu. Dan kami akan memperkausmu seedan-edannya sampai kau tidak akan merasakan nikmat adu gabrut yang selama ini kau nikmati." Apalagi katanya anak-anak Kopetnya memiliki otong yang luar biasa gege. Kau gak akan kuat menahannya dan kau akan memohon untuk dibunuh. Mendengar intimidasi yang begitu mengerikan, Lita pun kabur dengan mata yang udah poek. Singkat waktu, Angela pun baru siuman dan ia sudah diikat di dalam sel. Lalu para psikopat pun sedang menabur-nabur rodeka bensin di sekitaran kantor polisi. Si Bapak Kopet pun bilang, "Kau akan mati terbakar di sini. Namun gua sih orangnya baik. Gua bakalan kasih kau senjata FF yang mengarah ke otakmu. Kau hanya perlu menurunkan kakimu dan senjata itu akan meledak di kepalamu. Karena kau tahu, mati kebakar adalah cara mati paling menyakitkan." Angela pun ditinggalkan dan dibakar. Selang beberapa saat Angela sudah tidak tahan lagi dan ia pun menurunkan kakinya. Hingga kepala cantiknya pun bucat. Si Bapak Kopet dan anak-anaknya pergi dengan hati riang gembira. Di sisi lain, si Bondon Lita yang luntang-lantung mencari bantuan dengan celana gemesnya. Dan ia mendengar suara mobil. Lalu ia meminta tolong. Ternyata sial sekali, itu adalah mobil Kopet. Dan karena Lita udah buta, ia nggak tahu dan masuk aja. Alhasil si bapak berbisik, "Mau jadi adu gabrutnya?" Lita pun histeris karena ia tahu akan menjadi bulan-bulanan atau menjadi matahari-mataharian bahkan bintang-bintangan para otong si Kopet. Dan film pun berakhir.